Halo adik-adik, saya Suamrul Batu. Saya salah satu senior GMKI dari Cabang Medan. Saya itu pernah jadi pengurus komisariat, saya juga pernah bareng pengurus cabang, saya pernah juga jadi pengurus pusat. Saya mau mengajak adik-adik untuk masuk GMKI. Kenapa harus masuk GMKI? Karena GMKI sangat penting dan sangat bermanfaat bagi saya begitu. Dan harapannya juga sama kalian nantinya akan bermanfaat. GMKI ini sudah lama terbentuk dari tahun 50 begitu. Jadi GMKI di Indonesia sudah kurang lebih 100 cabang. Ada 4 poin penting harus saya sampaikan kenapa harus masuk GMKI. Yaitu ada 3 panci GMKI, yaitu tinggi iman, tinggi ilmu, dan tinggi pengabdian. Kita di sini diajari tinggi iman, diajari juga tinggi ilmu, dan juga tinggi pengabdian. Lalu poin yang kedua itu ada 3 brand layannya. Di mana 3 brand layannya itu? Yaitu di gereja, di perguruan tinggi, dan juga di masyarakat. Saudara-saudara bisa melakukan kegiatan di 3 ini gitu. Artinya sangat bermanfaat. Lalu poin yang ketiga yang mau saya sampaikan itu ada tripanjinya. Tripanjinya ini ada 5, yaitu berdoa, belajar, bersaksi, bersosial, dan berkreasi. Jadi 5 ini nantinya akan tertampung bagaimana aspirasi kalian, akan tertampung nanti bagaimana juga minat dan bakat kalian. Lalu poin yang terakhir, bahwa program-programnya sangat menarik, sangat milenial lah menurut saya. Kenapa sangat menarik? Kalian nanti diajari bagaimana cara berbicara depan orang, public speaking, akan diajari nantinya bagaimana latihan kepemimpinan, bicara di depan orang banyak begitu. Diajari juga bagaimana juga cara menulis supaya termuat di media. Baru bagaimana juga nanti mengadvokasi masyarakat begitu. Artinya GMKI ini sangat bermanfaat buat kita. Kalau saya sampaikan nanti semua, nanti kalian jadi nggak tertarik. Jadi saya harapannya kepada adik-adik untuk masuk GMKI, jangan menyesal, jangan pikir berdua kali. Kalau soal siapa senior-senior sangat banyak. Salah satunya menteri kita, itu Menteri Hukum dan HAM, itu Bang Yasona Lawli, itu anak GMKI itu. Dia sangat lama tinggal di PKM. Itu mungkin yang saya sampaikan untuk adik-adik. Shalom, rekan-rekan mahasiswa. Perkenalkan, saya Ruben Panggabean, Ketua Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia Cabang Medan, masa bakti 2013-2015. Saat ini saya adalah seorang advokat. Sedikit banyak saya bercerita di sini. Pengalaman saya menjadi kader Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia menjadikan saya pribadi yang lebih bertanggung jawab, baik terhadap diri saya sendiri, terlebih-lebih di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, rekan-rekan mahasiswa, dalam masa mudamu, pergunakanlah waktu untuk memuliakan nama Tuhan melalui persekutuan di dalam GMKI. Di dalam GMKI, kita akan ditempa menjadi pribadi yang tinggi ilmu, tinggi iman, dan tinggi pengabdian. Menuju pribadi yang tinggi iman, tinggi ilmu, dan tinggi pengabdian, kita akan melakukan panca kegiatan, yaitu belajar, berdoa, bersaksi, bersosial, dan berkreasi. Bergabung dengan GMKI menjadikan kita pribadi yang memiliki pemahaman tentang ilmu pengetahuan yang kita geluti, serta menjadikan pribadi kita yang kreatif serta unggul dan selalu mengandalkan Tuhan. Selamat mengikuti proses masa perkenalan. Selamat bergabung menjadi anggota GMKI. Tuhan memberkati. Shalom. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Riwanto Tamba M. Saya bergabung di Komisariat GMKI Dharma Agung pada tahun 2008 kalau tidak salah. Nah, berikut ini saya akan coba menerangkan beberapa alasan untuk ikut bergabung di GMKI. Sebenarnya secara umum, bergabung di suatu organisasi itulah mempunyai tujuan yang sama. Tetapi di GMKI tentunya ada program-program yang lebih spesial. Nah, di dalam kita ikut berorganisasi, paling tidak ada 5 benefit atau 4 benefit yang bisa kita pelajari. Yang pertama, semuanya tentang manajemen. Yang pertama adalah tentang self-management. Ikut berorganisasi tentunya kita bisa memperbaiki self-management kita. Apa yang dimaksud dengan self-management itu adalah kita bisa mengelola diri kita bisa menempatkan diri kita bisa mengelola kapan kita harus berbicara, dan lain-lain. Di organisasi, dengan latihan-latihan berprogram dan berdiskusi dan lain, kita bisa melakukan ini. Khususnya di GMKI, di mana rohnya adalah diskusi. Yang kedua adalah untuk time management. Jadi kalau ada orang-orang yang kesulitan untuk mengelola waktunya, mengatur waktunya, ikutlah berorganisasi.
Ya, walaupun di beberapa organisasi pada faktanya ada juga yang kurang bisa untuk mengelola waktunya dengan baik. Tetapi pada hakikatnya ikut bergabung KI harus bisa mengelola waktunya dengan baik. Time management itu perlu dipelajari. Makanya di dalam menyusun program itu kita belajar tentang bagaimana menyusun semua prioritas, skala prioritas, dan waktu eksekusinya, termasuk evaluasi programnya dan lainnya. Semua itu untuk melatih kita untuk meningkatkan time management. Yang ketiga adalah kita belajar tentang conflict management. Nah, di GMKI atau di organisasi kita belajar tentang ini begitu banyak. Bagaimana perbedaan pendapat saat diskusi, saat rakom, dan lain-lain. Kita bisa lakukan itu menjadi sebuah wadah bagi kita untuk belajar untuk mengelola konflik management. Sehingga dalam kehidupan sehari-hari kita, di luar organisasi kita, atau ketika kita sudah selesai kuliah, nah ilmu ini dan skill ini yang bisa kita terapkan. Sehingga kita tidak mudah terprovokasi, sehingga kita tidak mudah untuk terbawa arus, tapi kita bisa melakukan konflik management yang tentunya berdampak positif bagi lingkungan di mana kita berada. Yang berikutnya adalah kita bisa berlatih untuk organizational management, adalah manajemen berorganisasi. Artinya adalah ilmu ini kan sebuah soft skill yang tidak bisa kita diperoleh dari ilmu kuliah. Kita butuh mengalaminya sendiri, bagaimana kita belajar untuk mengorganisasikan sebuah kelompok. Ya, bagaimana melakukan sebuah connections, bagaimana membangun sebuah teamwork yang bagus. Nah, ilmu-ilmu ini tentunya akan kita pergunakan, sangat bermanfaat bagi kita ketika kita sudah memasuki dunia kerja setelah kuliah. Nah, yang berikut adalah selain daripada manajemen ini, kita juga akan mendapatkan connections dan relasi yang sangat baik ketika kita masuk berorganisasi. Khususnya masuk ber-GMKI, kita tidak hanya terbangun secara koneksi, secara organisasi, tapi ada rohnya di sana, di mana roh GMKI itu adalah Kristen. Di nafasnya adalah Kristen, sehingga persaudaraan kita lebih kuat, lebih kokoh karena dibangun dari sebuah iman yang sama. Jadi teman-teman sekalian yang menonton video ini, saya mengajak teman-teman untuk ikut dan bergabung dengan GMKI, khususnya mahasiswa yang di bawah koordinasi GMKI Komisariat Darmagung. Welcome to GMKI Komisariat Darmagung. See you there and let's keep in touch and you will not regret it. Don't miss it. Goodbye. Halo, saya akan berikan sedikit motivasi kenapa saya diundang ke GMKI. Awalnya saya hanya penasaran ya, karena saya diajak oleh Bang Senior. Ternyata kan setelah saya jalani di GMKI, banyak hal-hal positif yang boleh saya rasakan. Salah satunya dalam kegiatan ber-GMKI, saya lebih merasa percaya diri. Banyak hal yang tidak dapat saya temui di dalam bangku perkuliahan, saya temui di organisasi GMKI. Kemudian organisasi GMKI juga memberikan saya banyak relasi abang-abang senior, kakak-kakak senior yang saya tidak kenal sama sekali awalnya di dalam masa perkuliahan. Saya boleh mengenal mereka setelah di organisasi. Ternyata organisasi itu memberikan saya banyak sisi positif. Salah satunya saya lebih mampu meyakinkan diri saya bahwasanya harus berani, kita harus lebih kritis dan kita harus lebih semangat gitu. Kita harus bisa membuat apa yang menjadi kebijakan pilihan kita dalam organisasi itu kita pertanggungjawabkan gitu. Tunjukkan bahwasanya mahasiswa yang berorganisasi pola pikirnya berbeda dengan mahasiswa yang tidak berorganisasi, artinya lebih berani, lebih percaya diri dan lebih aktif dan bertanggung jawab gitu. Jadi tetap junjung yang namanya tinggi iman, tinggi ilmu, tinggi pengabdian. Ut omnes unum sim. Shalom. Halo teman-teman GMKI. Bicara singkat tentang GMKI. GMKI itu sekolah yang luar biasa. Bukan SMB ya. Ini sekolah kalian yang telah berhasil dari zaman berdirinya GMKI membimbing mahasiswa untuk mengalami tujuan dan lainnya, yaitu perguruan tinggi gereja dan masyarakat, dan kita juga belajar untuk lebih peka terhadap dinamika dari kota Medan, terkhusus kota Medan.
harapannya kenalin GMKI. Iya, atas visi misi GMKI, terus mimpi GMKI, artinya jaga nama baik kita dari perilaku kita di kehidupan sehari-hari, dan yakinlah kedepannya kita akan menikmati dari apa yang telah kita pelajari di GMKI. Semangat terus buat pengurus saya. Salam dari Bang Sen Cirai. Sampai jumpa di lain waktu. Akhir kata, TV Iman tinggi ilmu tinggi pengabdian kita. Shalom. Wah, nama saya Arif Basari. Sekarang saya bekerja di sebuah lembaga riset. Pekerjaan saya menuntut saya untuk pintar, untuk membangun pola komunikasi, bekerja di dalam tim, dan juga manajemen diri saya. Nah, semua itu adalah soft skill yang bisa kita latih di kehidupan sehari-hari kita. Salah satu contohnya adalah dengan berorganisasi. Saya sekarang tergabung di dalam Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia. Di sana, saya banyak menempah diri saya untuk lebih mengenal kepemimpinan, membangun jaringan, dan juga menempa soft skill saya yang sekarang sudah sangat membantu dalam pekerjaan saya. Nah, untuk teman-teman semua, saya ingin mengajak teman-teman untuk ikut tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia, di mana teman-teman nantinya dapat mengembangkan soft skill teman-teman dan juga membangun jaringan teman-teman sendiri untuk nantinya bisa teman-teman pergunakan di kehidupan sehari-hari teman-teman. Jadi, ingat ya, mari bergabung dengan Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia dan jadilah salah satu bagian dari gerakan mahasiswa terbesar di Indonesia. Terima kasih.